warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Banda Baru TV dengan suasana yang sedikit berbeda di dalam ruangan yang manis-manis manja ini, ya kan? Sejak virus COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia, semua sektor industri, bisnis, dan olahraga terpuruk. Nah, khususnya cabang olahraga badminton. Sejak akhir 2019, beberapa persatuan badminton di Batam ini vakum, tidak pernah lagi mengadakan event-event olahraga dikarenakan pandemi. Dan alhamdulillah angka kasus positif COVID sejak awal Juni 2021 menurut data BNPB nasional ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Dan tentunya PBSI sendiri sudah mendapatkan izin untuk mengadakan event-event yang ini namanya adalah kejurkot atau kejuaraan kota. Tentu dibekali dengan protokol kesehatan yang ketat oleh pemerintah Kota Batam. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja deh ya. Kita langsung undang Ketua PBSI Kota Batam kita. Dan tentunya nanti kita akan tanya-tanya seperti apa persiapan untuk mengadakan kejuaraan di Kota Batam ini. Kita sambut Bapak Alfian. Wow, selamat malam Pak Alfian. Malam Mbak Dita. Mbak Dita, iya Bapak, apal juga nama saya ya, meskipun lama ngapalnya 2 hari 2 malam. Pak Alfian sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, jadi Pak Alfian hari ini capek-capek ya dengan kegiatannya setiap hari dan banyak aktivitasnya sehari-hari, dan sekarang menyempatkan diri ke studio Banda Baru TV kita yang luar biasa karena tampilannya kayaknya agak baru. Karena kemarin pernah Pak ya, pernah datang ke Banda Baru TV juga ya, pernah podcast ya, dan ini kali kedua. Ya, alhamdulillah ini yang kedua kali datang ke sini. Yang kedua kali, alhamdulillah, dan suasananya berbeda Pak ya, meskipun agak-agak hot ya Pak. Kayaknya sekarang tampilannya lebih rapi, lebih manis ya Pak. Kayaknya ada pergantian direktur kayak di sini. Pergantian direktur. Amin. Atau ada suntikan dana. Kalau suntikan itu kami mengharapkan Pak. Tapi ya kayaknya belum ada Pak hilalnya. Nggak kelihatan hilalnya. Oke, Pak Alfian. Jadi Pak Alfian merupakan Ketua PBSI Kota Batam. Betul ya Pak? Ya. Udah lama Pak menjabat PBSI Kota Batam? Ini jabatan yang periode kedua. Periode kedua, berarti udah lama ya Pak? Bapak betah juga ya Pak? Alhamdulillah berkat dukungan dari kawan-kawan, ini masih betah kayak di PBSI Batam nih kayaknya. Iya, luar biasa. Dan ternyata memang sangat berpengaruh pandemi ya Pak 2 tahun ini. Ya, seperti kita ketahui ini kan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ini ya, pandemi melanda Indonesia. Dunia Pak ya? Dunia. Betul. Khususnya Batam. Tapi alhamdulillah awal-awal bulan ini sepertinya kalau bahasa ininya sudah melandai ya. Dan alhamdulillah semalam beritanya Batam sudah di level 1. Level 1? Ya. Oh, alhamdulillah, Ya. kabar baik ini ya. Ya, betul. Jadi kalau udah level 1 ini sudah mulai aktif seperti sebelum pandemi apa gimana? Ada batasan-batasan tertentu? Ya, secara teknis saya rasa lebih longgar dari yang biasa, dari level 1 atau level 2 ya. Makanya kita dari PBSI Batam mencoba untuk memulai kegiatan. Baik. Untuk perkembangan olahraganya sendiri Pak, sejak pandemi sampailah dengan sekarang. Perkembangan olahraganya memang pengaruh pandemi cukup signifikan. Jadi otomatis event-event berhenti. Betul. Tidak ada kegiatan, tidak ada ya, Pak, perlombaan, tidak ada. Karena memang terbatas juga peraturan dari pemerintah tidak boleh mengadakan kegiatan. Tapi alhamdulillah atlet-atlet ataupun klub-klub tetap bersemangat berlatih gitu. Dan dengar kabar akan langsung melakukan kejurkot ya. Di awal mulai
level 1 ini Pak? Ya, insya Allah mungkin dalam minggu ini, insya Allah tanggal 9 nanti kita akan melaksanakan kejurkot yang ke tanggal 8 ya, tanggal 8 insya Allah, Tanggal 8 hari Jumat. 8 Oktober ini? Iya. Wow, Nah. luar biasa, sebentar lagi loh ya. Ini tayang yang harus cepet loh. Kejar tayang nih kayaknya. Ya, 14 kita Oktober. dari pengurus sudah memantau keadaan Kota Batam pandeminya, dan kita sudah melihat dan memungkinkan untuk di awal-awal bulan ini untuk melakukan kejurkot tentunya dengan prokes yang ketat Ketat ya. Jadi ini tingkat Kota Batam. Ya. Kira-kira berapa klub yang akan bertanding nanti? Yang terdaftar klub di Kota Batam ini ada sekitar 10 klub kurang lebih. 10. Nah, insya Allah akan berpartisipasi semuanya gitu. Kalau kita melihat beberapa di 2 tahun terakhir, melihat para atlet bersemangat berlatih, bagaimana sekarang ketika mereka mengetahui kabar bahwasanya ada kejuaraan di tingkat Kota Batam untuk para atlet sendiri? Ya, antusias yang sangat tinggi sekali. Walaupun makanya kita dari pengurus juga cukup berhati-hati ya untuk melaksanakan event ini. Makanya kita juga membatasi masih dalam kelompok umur. Oh, usia ya. Usia dini, pradini, kelompok umur, taruna, remaja. Jadi kita belum buka untuk open turnamen untuk dewasa maupun veteran. Biasanya di kelas dewasa dan veteran itu juga lebih banyak yang menarik juga gitu. Nah, tapi karena keadaan sekarang yang belum ini, kita cukup berhati-hati dalam keadaan sekarang. Jadi kita masih membatasi dalam kelompok usia dini, kelompok usia aja. Jadi rencananya ini pelaksanaan kejuaraan kota akan dilaksanakan berapa hari pelaksanaannya? Ya, biasa kita minimal pelaksanaan, kalau biasa normal ya, sebelumnya kita lakukan, itu normal kita melaksanakan minimal 4 hari. 4 hari? Ya, tapi karena pandemi ini juga kita membatasi, ya Alhamdulillah untuk tahun ini kita dari PBSI Batam sesuai dengan instruksi juga dari PBSI Pusat, kita melaksanakan sesuai dengan SI. Jadi setiap atlet itu betul-betul sudah terdaftar di SI-nya. kayak standarnya standar PBSI pusat, nasional gitu. Jadi betul-betul kita melaksanakan, dan ini tentunya akan memudahkan dari panitia untuk menjalankan kejuaraan gitu. Juga akan lebih memudahkan untuk memantau atlet-atlet yang akan bertanding gitu. Iya. Berarti kalau kita melihat ini banyak peserta, pasti anak-anak yang ikut, ini pasti ada kategori-kategorinya nih Pak. Ya. Kategorinya apa aja yang diperlombakan? Untuk sekarang kita kategori pra usia dini. Pra usia dini itu di batas umur 5 sampai 9 tahun. 5 sampai 9 tahun. Masih kecil-kecil Pak ya? Ya, Jadi 4, 5 lucu-lucu sampai 8 atau 9 tahun itu. Iya. Berarti masih anak-anak sekolah dasar ya? Ya. Sekolah dasar. Terus Kemudian di usia dini dari 9 sampai 12 tahun. 12 tahun. Berarti masih sekolah dasar juga, Iya. tapi udah hampir masuk SMP ya, Iya. usia remaja ya. Iya. Setelah itu Ada taruna. Kalau taruna Pak? Taruna di usia SMP SMP ke ke atas gitu. Ke atas. Remaja. Remaja ya. Udah, cuman 3 kategori. Oke. Jadi sampai dengan saat ini untuk pendaftaran peserta dibatasin nggak? Misalnya sampai Hamin sekian sebelum kita mulai itu sudah dibatasin pesertanya. Ya, kita membatasinya dengan sistem tadi, sistem SI tadi, sistem informasi tadi. Jadi memakai itu ya. Jadi setiap atlet itu dari klubnya sudah mendaftarkan ke SI gitu. Okay. Jadi di SI itu sudah ada itu lengkap semua data-data atlet gitu. Jadi kita dari panitia terima bersih dari lewat sistem aja lagi gitu. Jadi ikut klub ya berarti ya. Klub. Jadi klub yang mendaftarkan gitu. Berarti satu klub misalnya membawa berapa anggota yang ikut gitu ya? Ya, mungkin di kelompok usia dini satu klub itu ada berapa orang, yang perempuannya berapa, putranya, putrinya berapa gitu. Luar biasa, berarti ini banyak hadiah nih Pak yang sudah disiapkan oleh PBSI ya. Perkiraan nih Pak, hadiahnya biasanya itu apa aja sih kalau untuk perlombaan seperti ini?
Biasa ada ini apa? Yang pasti ada medali, juga ada piagam dan juga ada prize money. Ada apa Pak? Prize money. Duitnya Pak ya? Ah, dia. Luar biasa loh ya. Biar semangat ya Pak ya. Ya. Jadi dapat medali, dapat ada sertifikat mungkin Pak? Piagam. Piagam sertifikat dan juga ada uang tunai. Wah, luar biasa loh ya. Rencana ke depan PBSI selain ada kejurkot, mau buat kegiatan apa lagi? Kalau kita karena ini waktunya sudah mepet, ini kan biasa event tahunan. Biasa kejurkot ini kita adakan nih paling lambat biasa di bulan-bulan Juni, Juni Mei gitu. Karena setelah Mei Juni itu nanti akan ada kejurkot, kejurprov dan kejurnas. Oh, sambung ya Pak ya? Ya, jadi ini dari tingkatan Kota. antar kota, provinsi, nanti baru nasional. Jadi memang berkelanjutan. Atlet-atlet nanti yang tersaringnya di sini gitu. Yang masuk ke provinsi ya? Ya, Saringnya di nanti kota. di kota ini juara-juaranya akan kita bawa ke tingkat provinsi. Menang baru dibawa ke nasional. Wah, luar biasa, ini berkelanjutan ya. Ya. Dan itu memang perlu pengasahan anak-anak didik ya Pak ya? Anak-anak Ya. atletnya maksudnya. Itu tugasnya klub yang Tugas ini. klub. Tapi sebenarnya Bapak kan menjabat sebagai ketua PBSI dan sudah 2 periode berjalan. Ada nggak kira-kira di klub-klub yang ingin membuat turnamen gitu, yang mungkin minta izin ataupun mungkin pengen buat sendiri gitu, klub mereka membuat sendiri gitu, ada keinginan-keinginan gitu nggak? Ada, dan insya Allah nih setelah event kita ini, insya Allah di bulan November nanti, awal November juga akan ada event klub yang mengadakan nanti. Nah ini terbuka juga untuk umum gitu. Mungkin perkiraan nanti mungkin insya Allah Batam sudah mulai lebih bagus, dan juga kalau nggak salah saya tuh akan ada nanti di kelompok dewasa dan veteran, di samping kelompok umur tingkat usia juga ada kelompok dewasa dan veteran. Veteran ya Pak. Nah, ini veteran ini veteran yang itu yang tuir-tuir ya Pak? ini sebenarnya yang serunya di veteran ini nih. Iya, kenapa itu? Ya, karena yang ikut tuh udah berumur gitu. Oh, gitu. Tapi seru mainnya gitu. Seru mainnya kenapa Pak? Karena dia faktor usia udah tuir ya Pak ya? Udah tua banget sih. Udah tuir terus masih kuat gitu mainnya Pak? Betul. Rata-rata kan memang hobi gitu. Oh, gitu. Ada juga yang mantan atlet gitu, mantan atlet badminton. Jadi itu ada plan nggak? Plan untuk membuat di usia veteran? Biasa kita kerjukot ini tiap tahun kita juga ngadain itu dewasa dengan ini. Tapi yang untuk sekarang ini kan masih. Cuman dari PBSI Kota Batam untuk tahun ini yang kejurkot ini kita tidak mengadakan di dewasa dan veteran. Jadi planningnya kapan? Ya, insya Allah nanti setelah pandemi mungkin nanti kita adain lagi nanti di bulan Januari atau Februari, nanti kalau sudah bagus nanti insya Allah kita lakukan. Oke, berarti banyak sebenarnya schedule acara yang dibuat oleh PBSI Pak Kota Batam. Kalau menurut Bapak sendiri ada nggak mungkin permintaan khusus Bapak kepada pemerintah provinsi untuk PBSI provinsi? Ya, alhamdulillah sih selama ini kita selalu disupport oleh PBSI provinsi, karena memang levelnya Pemprov yang di setingkat di bawah kita, dan alhamdulillah selama ini hubungan kita dengan Pemprov cukup bagus, selalu support kita. Ya tentu dengan keadaan pandemi sekarang, dengan adanya kita mengadakan kejurkot juga di kota-kota yang lain macam di Tanjung Pinang, di Bintan, juga di Karimun juga mengadakan kejurkot. Kita mudah-mudahan Pemprov juga nantinya akan melaksanakan kejurkot. Dan kalau saya nggak salah jadwalnya ada di Tanjung Pinang di tahun ini. Sesuai jadwal. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Mudah-mudahan nih waktu ini kan Oktober, November, Desember masih ada 3 bulan. Mudah-mudahan awal-awal November atau akhir-akhir November biasanya itu kejurkot itu biasa kita lakukan di akhir-akhir November. Mudah-mudahan nanti Pemprov Kepri, PBSI Kepri bisa melaksanakan. Baik. Kalau kita ngomongin masalah hadiah yang begitu banyak ya Pak,
kadang bingung juga Pak, dari mana gitu Pak? Jadi sebenarnya sumber dananya itu dari mana aja sih? Sebenarnya ya, sumber dana yang untuk dibuat penyelenggaraan Ya. acara ini sampai dengan memberikan hadiah, itu sebenarnya sumber dari dananya itu dari mana aja? Ya, sebenarnya sih selama ini kita kan kita kan Pemkot ini kan di bawah naungan KONI Batam. Jadi kita ini kan oke. kepanjangan tangan dari pemerintah juga sebenarnya. Kita pengurus BPSI ini kepanjangan tangan dari pemerintah. Tentunya pemerintah juga mensupport kita lewat KONI Batam atau Dispora gitu kan. Nah, alhamdulillah selama ini juga kita ada di support walaupun belum maksimal. Kita berharap kedepannya pemerintah lebih serius lagi, tentu dengan kucuran-kucuran dananya yang betul-betul maksimal gitu. Karena kita melihat selama ini memang tidak maksimal atau kurang. Seperti Mbak tanya tadi, dari mana saja sumber-sumber dananya? Ya dari orang-orang yang berempati atau yang memang hobi, yang selalu mensupport kita. Dari mungkin beberapa pengusaha, beberapa rekan kita, perusahaan-perusahaan juga ada. Mungkin klub juga Pak? Ya, klub juga klub juga ikut berpartisipasi gitu. Oke, luar biasa. Jadi kalau kita ngomongin masalah dana, kan kalau KONI kan yang diurus bukan untuk bulu tangkis doang, cabang olahraganya pasti banyak banget Pak ya. Dan itu pasti sudah dibagi-bagi ya Pak ya. Itu kalau KONI, kalau bagian pemerintahnya sendiri kira-kira bagaimana kepedulian pemerintah sendiri untuk beberapa cabang olahraga, apalagi yang mau akan ada pertandingan seperti itu? Seperti saya bilang tadi, sebenarnya pemerintah itu kan KONI itu kan kepanjangan tangan dari pemerintah. Nah, jadi kalau pemerintah kepeduliannya, kalau saya rasa untuk Kota Batam anggaran yang dikucurkan sebenarnya sudah maksimal, sudah lumayan bagus. Cuman mungkin pembagian yang belum merata, atau yang belum maksimal gitu. Jadi memang ini dituntut juga kejelian dan keseriusan dari pengurus KONI untuk melihat keseriusan klub Pemkot, pengurus-pengurus Pemkot itu dalam mengelola olahraganya gitu, cabang-cabang olahraganya. Tapi Jadi sejauh ini memang pemerataannya itu nggak rata Pak ya? Nggak rata masalahnya kalau nggak duit nih. ya kalau saya sih melihat masih mungkin dari pengurus KONI-nya masih melihat bagaimana ya, mungkin cabur-cabur yang memang berprestasi nasional yang lebih diutamakan gitu. Padahal kita membina atlet itu kan tidak gampang gitu kan, dan butuh waktu dan butuh tahap-tahapan gitu. Nah, butuh proses gitu. Nah, nggak akan mungkin suatu atlet itu akan mencapai suatu jenjang yang tinggi tanpa mencapai proses gitu. Dan itu kan butuh biaya, butuh apa segala macam. Harusnya mungkin pemerintah juga harus lebih serius. Ya kita nggak tahu ya bagaimana anggaran dari pemerintah di sini untuk lebih lebih serius untuk menggelontorkan dananya ke cabur-cabur gitu. Nah, tentunya dengan pengawasan ataupun pengawasan dan mereka kan bisa melihat nanti bagaimana ininya pengelolaan dananya gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita pun sekarang nggak tahu juga nih KONI melihat satu cabur tuh bagaimana. Nah, kebetulan sekarang kan KONI pengurusan baru. Nah, bagaimana nih menjalin hubungan dengan cabur-cabur ini, bagaimana ini belum ada sampai sekarang. Sejauh ini kita belum ada diberi diajak berkomunikasi gitu. Dan sepanjang pengetahuan saya memang KONI juga sangat butuh support juga Pak dari beberapa instansi swasta, mungkin untuk saling sama-sama support untuk membantu cabang-cabang olahraga yang lain. Kalau untuk sampai saat ini ya Pak ya? Ya sebenarnya banyak sih. Saya rasa apalagi di Kota Batam ya, banyak perusahaan-perusahaan besar ya, harusnya yang
yang bisa diajak bekerja sama untuk mengelola olahraga di Kota Batam. Saya rasa banyak cabur-cabur pengusaha-pengusaha yang peduli gitu. Sekarang bagaimana pengurus-pengurus KONI ini untuk menjalin komunikasi dengan para pengusaha-pengusaha gitu. Gitu. Jadi bukan semata-mata mengharapkan dana dari pengusaha ya, Pak? Bukan dana-dana dari pemerintah ini. Iya. Misalnya pemerintah menganggarkan berapa miliar untuk setahun untuk ke KONI gitu kan. Nah, nanti dibagi-bagi ke cabur-cabur. Nah, jadi jangan ini juga. Jadi bagaimana nih? Nah, itu dibutuhkan leadership dari pemimpin KONI gitu. Bagaimana bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan, tentunya dengan mendatangi juga silaturahmi. Dan tidak terlepas juga tentunya terutama dengan cabur-cabur gitu. Cabur olahraga. Jadi kalau kita sih sekarang meminta supaya KONI Batam menjalin komunikasi dengan cabur-cabur. Jangan kalau kita sekarang kan cabur ya menjalankan apa yang menjadi ini kita, domain kita gitu kan. Iya sih. Jadi kalau kita lihat untuk kejuaraan yang sekarang ini, karena memang setelah pandemi mudah-mudahan para atlet tidak turun semangatnya Pak ya, malah mungkin harusnya lebih bersemangat karena ya, kalau latihannya kemarin udah lama nih Pak ya, 2 kita tahun lihat ya. dari antusias sekarang yang ini, walaupun syarat yang kita buat untuk ikut turnamen ini harus pakai SI sekarang. Tapi alhamdulillah antusias atlet untuk mendaftar itu cukup banyak. Jadi klub-klub pun sekarang dalam beberapa bulan ini ada beberapa klub baru gitu yang mendaftar Profesi Batam itu. Berarti banyak klub baru juga setelah 2 tahun pandemi ini, ternyata banyak klub baru yang muncul ya. Luar biasa loh ya. Jadi hadirnya harus siap-siap banyak. Ini juga efek mungkin dari Olimpiade kemarin, Indonesia bisa membawa pulang medali emas dari ganda putri. Euforianya masih ada sekarang, ya, Pak? masih terasa. Benar sekali. Oke, di sesi kita yang terakhir, mungkin Bapak punya motivasi nih buat teman-teman dan adik-adik para atlet kita yang akan bertanding. Tapi mohon maaf sebelumnya, acaranya dilaksanakan di mana, Pak? Kita tahu tanggal ya, dan kita tahu klubnya berapa, tiba-tiba kita nggak tahu tempatnya di mana. Gimana kita mau nonton ya? Iya, insya Allah akan dilaksanakan di Banda Baru Hall Sport. Di Banda Baru berarti ya, dekat ya. Jadi boleh ditonton Pak ya? Bawa supporter? Boleh bawa supporter Pak? Untuk sementara kita masih prokes. Dibatasin ya? Dibatasin. Ya. Oke. Biasanya kan semakin banyak supporter, semakin semangat Pak. Ya, biasanya itu kalau apalagi dalam kelompok umur nih, itu orang tua pada semangat semua nih. Makanya kita panitia juga nih antisipasi nih. Bagaimana prokesnya nanti kita akan lihat nanti di lapangan. Gimana persiapan panitianya Pak? Panitia sudah siap itu untuk mengantisipasi. Waduh, luar biasa loh. 4 hari bukan hari yang sebentar loh itu ya. Dan banyak sekali pertandingan-pertandingan, apalagi kita melihat anak-anak usia dini yang sudah bermain bulu tangkis. Waduh, luar biasa. Baik Bapak, kita di sesi terakhir mungkin Bapak punya motivasi, kata-kata yang membuat adik-adik kita, para atlet kita bersemangat untuk bertanding. Ya, kita menyemangati para atlet semua supaya dapat bertanding dengan semangat, dengan sportivitas, junjung sportivitas, bertanding dengan semangat tinggi, raihlah juara dengan sportivitas. Luar biasa. Dan mudah-mudahan klub yang memenangi dan yang tidak menang tidak patah semangat ya Pak ya. Dan yang menang teruslah bersemangat untuk lebih banyak memperoleh menang lagi untuk bisa mencapai ke Pemprov ya Pak ya. Karena itu memang tujuan dari perlombaan di kota ini kan akan dibawa ke provinsi kan ya. Dan pastinya para atlet-atlet kota bisa masuk ke provinsi dan bisa masuk ke nasional. Saya rasa setelah kurang lebih 2 tahun ya vakum, tentunya semangat para atlet adik-adik kita ini akan lebih tinggi untuk meraih prestasi. Baik. Haus dengan kejuaraan itu saya rasa wajar setelah 2 tahun kita mengalami pandemi kurang lebih. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama. Selanjutnya kedepannya kita terbebas dari pandemi ini. Dan lancar Pak semua kegiatan ya.
semua. Baik, terima kasih Bapak Alfian dan mudah-mudahan acaranya di perlombaan tingkat kota Batam berjalan dengan sesuai rencananya. Amin. Dan tentunya para atlet tetaplah bersemangat dan pastikan Anda harus mencintai olahraga. Nah, untuk pencinta badminton yang ada di Batam ataupun di mana saja berada, itulah bincang-bincang santai kita bersama Bapak Alfian, Ketua PBSI Kota Batam. Dan tentunya mengikuti protokol kesehatan yang ketat ya. Jangan lupa jaga kesehatan Anda dan tetaplah bersemangat dan saling mendoakan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Alfian. Terima kasih. Assalamualaikum.